Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Di sini saya akan membawakan sebuah narasi sejarah masa disintegrasi umat muslim, yaitu mengenai Perang Jamal. Peristiwa Perang Jamal ini juga disebut dengan peristiwa atau perang saudara yang pertama kali terjadi pada umat muslim. Nah, jadi Perang Jamal ini dipelopori oleh kubunya sahabat Ali dan kubunya sahabat Aisyah. Pada mulanya ketika sahabat Utsman terbunuh secara tragis, yaitu pada tahun 35 Hijriah, kemudian umat muslim, orang-orang itu berbondong-bondong, termasuk juga Tolha dan Zubair, untuk membaiat sahabat Ali menjadi khalifah gitu. Namun apa jawaban Ali? Kata Ali, saya nggak mau jadi khalifah, udah saya jadi wazir aja nggak apa-apa, saya jadi menteri aja, saya jadi gubernur aja nggak apa-apa. Namun ketika sudah berlarut, umat muslim pun terus meminta sahabat Ali menjadi khalifah, maka akhirnya sahabat Ali pun menerima baiat dari umat muslim. Namun dengan syarat baiat dilakukan di masjid dan disaksikan oleh seluruh umat muslim. Nah, ketika sahabat Ali ini menjadi khalifah, yang pertama kali diterapkan adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi pada masanya sahabat Utsman. Salah satunya adalah gubernur-gubernur yang memang tidak layak, tidak pantas dijadikan gubernur. Maka sahabat Ali mengganti gubernur-gubernur yang tidak layak, seperti Abdullah bin Amir yang menjadi gubernur Yaman, dan Ya'la bin Umayyah yang seperti Abdullah bin Amir yang menjadi gubernur Basrah, dan Ya'la bin Umayyah yang menjadi gubernur Yaman. Nah, orang-orang ini diganti tuh semua. Contoh Basrah itu dari Abdullah bin Amir diganti menjadi Utsman bin Hunayf, begitu. Jadi gubernur-gubernur yang tidak layak ini diganti-ganti semua. Ya ada yang korup, ya ada yang jahil, ya ada yang pemabok, begitu, berdusta. Jadi diganti semuanya. Namun ada beberapa yang memang gubernur-gubernur yang bagus, ya udah nggak usah diganti, begitu. Itu yang pertama kali sahabat Ali terapkan. Kemudian sahabat Ali juga menarik kembali tanah-tanah yang sahabat Utsman hibahkan kepada kerabat-kerabatnya, ditarik-tarikin semua. Ya pokoknya yang penting politik tenang dulu, umat muslim bersatu padu dalam kepemerintahan yang kokoh, maka masalah-masalah yang lain pun nanti kita selesaikan, itu kata sahabat Ali. Namun kata sahabat Aisyah enggak begitu. Kata sahabat Aisyah, yang pertama kali harusnya itu diusut terlebih dahulu siapa pembunuhnya, sahabat Utsman, gitu. Itu kata Sayyidah Aisyah. Nah, inilah awal-awal peperangan Jamal itu terjadi, yaitu perbedaan pendapat di antara Sayyidah Aisyah dengan sahabat Ali, gitu. Nah, kemudian ada golongan yang dinamakan dengan An-Nakifin, yaitu orang-orang yang melanggar sumpah setianya. Yaitu siapa orang-orang ini? Salah satunya adalah Tolha, kemudian ada juga Zubair bin Awam. Nah, ini orang-orang nakifin yang melanggar sumpah setianya. Mereka pada awalnya berbaiat kepada Ali, yang kemudian melanggar sumpahnya. Mereka menjadi membantah, begitu. Dan mereka meminta izin kepada sahabat Ali untuk pergi umroh ke Mekah. Namun kata sahabat Ali, kamu ke Mekah itu bukan untuk umroh atau untuk haji, tapi ya untuk
berkhianat kepada saya. Enggak, kata Thalha bin Zubair. Enggak ya Khalifah, kata Thalha bin Zubair ini. Saya mau umroh. Namun ketika terdesak terus, pada akhirnya ya udahlah terserah sana, kata sahabat alinya ini. Begitu. Nah, ketika di Mekah mereka bertemu kepada sahabat Aisyah. Nah, ketika Thalha dan Zubair ini berbincang-bincang kepada sahabat Ali, maka mereka sepakat untuk menuntut pembunuhan atas sahabat Utsman kepada sahabat Ali ini. Akhirnya mereka mengumpulkan sebuah pasukan orang-orang, termasuk juga Abdullah bin Amir yang merupakan mantan gubernur Yaman, dan Abdullah bin Amir yang merupakan mantan gubernur Basra, dan Ya'la bin Umayyah yang merupakan mantan gubernur Yaman, gitu. Dan mereka inilah yang mendanai peperangan-peperangan tersebut nanti. Akhirnya mereka beserta pasukannya dari kubu Aisyah menuju ke Basrah untuk menuntut daripada pembunuhan Utsman. Nah, ketika di Basrah bertemulah mereka dengan Utsman bin Hunayf yang merupakan gubernur daripada masanya sahabat Ali. Yaitu pada awalnya kan Basrah itu Abdullah bin Amir, namun digantikan oleh Utsman bin Hunayf oleh sahabat Ali ini. Nah, kubu Aisyah ini masuk tuh izin untuk masuk ke Basrah ini. Ketika meminta izin, maka Utsman bin Hunayf ini selaku gubernur dari Basrah mengizinkannya masuk, namun dengan syarat harus damai, tidak ada pertikaian, kemudian tidak boleh masuk ke istana, masjid, dan tempat-tempat yang penting di dalam Basrah tersebut. Jadi nggak boleh masuk tuh orang-orang dari kubunya sahabat Aisyah ini. Namun ketika sudah di Basrah, jadi mereka di sini tuh udah di sini tetap dulu sampai sahabat Ali datang ke Basrah. Namun ketika sudah menetap di Basrah, kubu dari Aisyah itu menolak, atau bukan menolak, melanggar janjinya. Mereka menjadi imam di masjid yang ada di Basrah, kemudian istana yang mereka masuki, kemudian Utsman bin Hunayf pun mereka dibully, bahkan Utsman bin Hunayf ini dibotak oleh orang-orang dari kubunya sahabat Aisyah. Kemudian penjaga-penjaga istana itu dibunuh-bunuhin, orang-orang dari Utsman bin Hunayf ini dibunuh-bunuhin, begitu. Jadi melanggar atas janjinya, yang mana awalnya itu janjinya itu kan damai, ya kan, ketika bertempat tinggal di Basrah untuk sementara. Namun niatnya yaitu untuk merebut Basrah dari kekuasaan sahabat Ali. Nah, akhirnya Utsman ini diberi dua pilihan, dibunuh atau pergi, diusir. Nah, pada akhirnya Utsman ini diusir, memilih untuk pergi dari Basrah. Ketika pergi menemui sahabat Ali, dan sahabat Ali akhirnya ya kesal dengan perlakuan dari kubunya sahabat Aisyah. Pada akhirnya mereka dari kubu sahabat Ali ya menyiapkan pasukan yang berjumlah 200.000, dan kemudian dari sahabat Aisyahnya pun sudah ada pasukan yang berjumlah 300.000. Nah, kemudian pada awalnya sahabat Ali ini meminta untuk berdamai saja, tentram,
tidak ada peperangan sama sekali. Namun pada akhirnya ya dari kubu Aisyahnya ya menolak, ditolak semuanya. Kemudian sebelum perang ini terjadi, sahabat Ali ini mengutus utusan untuk meminta damai kepada sahabat Aisyah. Ketika sampai di sana utusannya, sampai ke kubu Aisyahnya, malah utusan dari sahabat Ali ini dihujani panah sampai mati, sampai meninggal. Nah, akhirnya sahabat Ali mengatakan kepada kubunya, kita sudah boleh melakukan peperangan, namun dengan syarat kita tidak boleh menyerang terlebih dahulu, dan kita tidak boleh menyakiti wanita, menyakiti anak-anak, menyakiti orang yang sudah terluka. Itu kita nggak boleh. Itu kata sahabat Ali. Begitu. Nah, pada akhirnya dari kubunya Aisyah menyerang terlebih dahulu, dan akhirnya peperangan terjadi, yaitu dari ya tadi 300.000 melawan 200.000. Nah, dan perang ini kenapa kok dinamakan dengan perang Jamal? Karena pada peperangan itu sahabat Aisyah menunggangi unta, dan unta ini dalam bahasa Arab artinya Jamal. Begitu teman-teman semua. Nah, unta ini juga diberikan oleh Ya'la bin Umayyah. Jadi Ya'la bin Umayyah itu dia mendanai peperangan antara kubunya Aisyah dengan kubunya sahabat Ali. Didanai itu kubunya Aisyah 400.000 dirham, sekitar segitulah. Kemudian dibelikan unta yang hebat oleh Ya'la bin Umayyah ini kepada sahabat Aisyah. Nah, jadi dari unta inilah sahabat Aisyah, menunggangi unta inilah maka perang ini dinamakan perang Jamal. Nah, kemudian pada akhirnya peperangan ini berakhir dimenangkan oleh sahabat Ali, dan banyak orang-orang sahabat-sahabat yang meninggal pada perang Jamal tersebut, termasuk juga sahabat Tolha dan Zubair bin Awam, yang mereka berdua meninggal. Namun sahabat Aisyah tidak meninggal. Sahabat Aisyah selamat, dan sahabat Ali pun menyuruh untuk membuatkan tenda, membuat nyaman sahabat Aisyah ini, membuatkan tenda. Kemudian selang beberapa hari, besoknya langsung dipulangkan ke Mekah dengan cara terhormat, dengan aman, dijaga oleh beberapa pasukannya. Begitu teman-teman. Nah, terima kasih. Ini dari saya mengenai peristiwa perang Jamal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.